Halo, perkenalkan nama saya Inigo Hersanta Sutandio dan pada kali ini saya bersama dengan Michael Nathaniel Hartono. Hari ini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar dari pseudocode. Mari kita mulai. Baik, jadi apa itu pseudocode? Pseudocode adalah suatu cara yang digunakan untuk merepresentasikan suatu program. Nah, jadi ketika Anda mendesain suatu program, Anda menggunakan pseudocode ini untuk merepresentasikan fungsi dari program Anda tersebut. Nah, pseudocode ini juga ditulis dan dibuat dengan sintaks menyerupai suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, jadi bahasa pemrograman tingkat tinggi yang saya maksud dan mungkin Anda juga kenal adalah C++, JavaScript, HTML, Python, dan banyak lagi. Nah, tetapi perbedaannya dari bahasa pemrograman tingkat tinggi yang telah saya sebutkan adalah pseudocode ini ditulis dengan bahasa manusia, yaitu bahasa Inggris, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Lalu pseudocode ini juga berguna untuk menjelaskan flow of data dan fungsi dari program tersebut. Kenapa kita harus menggunakan pseudocode? Yang pertama, pseudocode dapat digunakan untuk menemukan logic error dalam program. Lalu yang kedua, pseudocode ini lebih mudah untuk dipahami daripada bahasa pemrograman. Karena tadi seperti yang saya telah sebutkan, menggunakan bahasa manusia, yaitu bahasa Inggris. Lalu yang ketiga, pseudocode ini memungkinkan kita untuk mendesain program yang mudah untuk diubah dengan bahasa pemrograman. Jadi yang saya maksud adalah ketika kita mendesain program dengan pseudocode, kita ibaratnya seperti membuat template. Nah, jadi kemudian template ini kita dapat atur dan kita ubah sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita mau. Jadi Anda bisa membuat suatu program menggunakan bahasa pemrograman Java, C++, JavaScript, Python, dan banyak lagi. Semua menggunakan satu template pseudocode yang sama dan memiliki fungsi yang sama. Dalam membuat pseudocode juga terdapat beberapa aturan yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, statement atau perintah dalam pseudocode ditulis menggunakan bahasa Inggris. Lalu yang kedua, setiap instruksi ditulis dalam baris yang terpisah. Jadi ketika Anda membuat pseudocode, setiap perintah Anda harus memisah barisnya, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga, setiap baris diberi nomor. Ya. Nah, tetapi ada beberapa pengecualian dari baris yang tidak diberi nomor, yaitu baris yang mengandung selection dan repetition. Contohnya ada di course-course berikutnya. Lalu yang keempat, terdapat keyword dan indentasi untuk merepresentasikan control structures. Untuk contoh-contoh dari keyword akan dibahas pada slide berikutnya. Lalu yang kelima, setiap instruksi dalam pseudocode ditulis dari atas ke bawah. Nah, lalu kemudian juga dijalankan dari atas ke bawah secara berurutan. Dengan satu entry point dan satu exit point. Tidak boleh lebih dari satu. Dan yang keenam, setiap statement dapat dikelompokkan menjadi modul. Nah, modul ini adalah kumpulan statement yang memiliki suatu nama yang unik. Ya, nama tersebut bebas sesuai kehendak Anda sebagai pembuat modul. keyword dalam pseudocode. Apa itu keyword dalam pseudocode? Keyword dalam pseudocode adalah keyword-keyword yang biasanya berdasarkan dari sintaks-sintaks bahasa pemrograman lainnya. Apa saja keyword yang ada di pseudocode? Nah, yang pertama kita ada output, keyword output. Output apa? Output adalah saat komputer melakukan sebuah output, biasanya dalam bentuk tulisan maupun angka dan lain-lainnya. Keywordnya apa saja di situ kode? Yang pertama ada print, write, dan display. Contoh penggunakannya yaitu samping print hello world, seperti itu saja. Selanjutnya ada keyword input. Input adalah saat user kita melakukan sebuah inputan kepada komputer. Contoh gampangnya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan keyboard, menggunakan mouse, itu input. Kalau di pseudocode yaitu ada read, get, dan input. Contohnya seperti itu. Lalu kita ada arithmetic keyword. Arithmetic keyword itu apa? Adalah keyword
untuk melakukan operasi-operasi aritmatika. Tentunya komputer bisa melakukan operasi-operasi tersebut. Yang pertama adalah add atau lambang plus, lalu ada subtract atau lambang minus, lalu ada divide atau lambang slash. Di contohnya ada seperti itu. Nah, di sini produk sama dengan number bintang 2. Maksud dengan bintang apa? Bintang adalah multiply atau perkalian. Lalu ada kurung untuk parentesis. Selanjutnya ada keyword memory assignment. Apa itu memory assignment? Memory assignment adalah saat komputer melakukan assignment kepada sebuah variabel. Misalnya kita dalam pemrograman biasanya kita menggunakan initialize variabel tertentu. Contohnya yaitu set, initialize, dan store. Di contoh pseudocode tersebut ada begin set number to 0. Artinya nilai number menjadi 0. Kita initialize number menjadi 0. Selection keyword. Selection itu apa? Itu adalah saat komputer membandingkan dua variabel dan melakukan sebuah aksi. Salah satu dari dua aksi tersebut. Keywordnya adalah if, then, dan else. Seharusnya juga ada keyword lain yaitu else if dan di contoh sini tersebut and if. And if adalah penyelesaian proses if else tersebut. Else if yaitu else tapi menggunakan kondisi lainnya, menggunakan kondisi tambahan. Selanjutnya kita ada repetition. Repetition adalah saat komputer melakukan pengulangan. Yaitu ada dual dan undo. Pengulangan akan terus berlangsung sampai ada kondisi yang terpenuhi. Contoh di sini kondisinya adalah number 6 kurang dari sama dengan 10. Jadi saat variabel 6 sudah lebih daripada 10, kita akan melakukan loop tersebut. Sekarang kita ada contoh pseudocode. Di sini adalah pseudocode untuk menghitung nilai rata-rata dari sebuah kelas. Kita dalam baris pertama kita ada set grade counter to 1. Kita initialize grade counter menjadi 1. Lalu kita input student amount. Misalnya di sini kita input 5 saja. Contohnya. Lalu kita ada sintaks while grade counter is less than or equal to student amount. Jadi kita grade counternya 1 dan student amount-nya 5. Berarti terpenuhi kan. Jadi kita input grade. Karena di sini student count-nya grade counter-nya mulai dari 1 dan student count-nya 5. Kita bisa lihat program tersebut akan melakukan loop sebanyak 5 kali. Yaitu di grade. Oleh karena itu kita akan melakukan input grade sebanyak 5 kali. Input yang kita gunakan contohnya adalah 70, 100, 50, 60, dan 80. Di sini ada add grade into the grade total. Berarti kita menambahkan inputan grade kita ke dalam variabel grade total. Grade total akan menyimpan total semua grade yang sudah kita input. Di sini totalnya yaitu 360. Lalu di sini grade counter sama dengan grade counter plus 1. Maksudnya apa itu? Itu supaya program while tersebut bisa terpenuhi. Jika tidak akan melakukan infinite loop dan itu tidak baik. Lalu kita ada class average sama dengan grade total divided by student amount. Grade total kita sudah memiliki 360 dan student amount-nya kan 5. Jadi program tersebut bisa melakukan sebuah komputasi untuk menghitung class average yaitu 72. Lalu di terakhir yaitu print class average, yaitu program akan melakukan sebuah output mengeprint class average. Karena class average-nya 72, program akan mengeprint 72. Dan lalu kita end program. Kelompok kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video kami, supaya video ini dapat membantu kalian belajar pseudocode serta meningkatkan pengertian kalian mengenai apa itu pseudocode. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih dan selamat jumpa.